Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dan tahun masuk 2019, nomor induk mahasiswa 190181119. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-13 mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu dengan pokok bahasan Supervisi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan 4 pembahasan. Yang pertama, konsep dasar supervisi pendidikan. Yang kedua, ruang lingkup supervisi pendidikan. Yang ketiga, prinsip supervisi pendidikan. Dan yang keempat, peranan kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan. Masuk materi pertama, konsep dasar supervisi pendidikan. Secara etimologi, supervisi berasal dari kata supervision yang berarti pengawasan di bidang pendidikan. Secara morfologi, supervisi terdiri dari dua kata, yaitu super yang berarti di atas atau lebih, dan visi yang berarti melihat atau titik awas. Secara semantik, supervisi berarti bantuan pengembangan situasi belajar mengajar agar lebih baik. Yang melakukan supervisi disebut sebagai supervisor. Menurut Depdiknas, dalam jasmani supervisi adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar yang lebih baik. Menilik secara semantik, bantuan di sini yaitu bantuan yang diberikan oleh supervisor dalam bentuk bantuan material dan moral kepada bawahannya. Rasional dari supervisi pendidikan yaitu usaha seorang supervisor dalam memberikan bantuan layanan kepada orang yang disupervisi dalam melaksanakan tugas, kinerja, dan kewajibannya agar mereka dapat melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin. Di sekolah, layanan supervisi ini meliputi keseluruhan situasi belajar, yaitu goal, material, teknik, method, teacher, student, and environment. Jadi semua bidang di sekolah diawasi oleh supervisor. Tujuan supervisi di sekolah. Tujuan utama supervisi pendidikan yaitu yang pertama mengikuti tujuan umum pendidikan untuk mendewasakan, membina orang-orang yang disupervisi menjadi dewasa sehingga sanggup berdiri sendiri, artinya sanggup dalam mengatasi masalah atau persoalan yang dialaminya. Yang kedua, mendidik dari tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Membina orang-orang yang disupervisi menjadi manusia pembangunan yang dewasa dan berakhlak baik. Selain tujuan umum tadi, juga ada tujuan khusus supervisi pendidikan. Tujuan khusus ini yaitu untuk membina orang-orang yang disupervisi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Supervisi pendidikan ini berfungsi sebagai penelitian, artinya di sini terjadi proses perumusan masalah, pengumpulan data, dan pengolahan data. Yang kedua, penilaian. Dari kesimpulan itu berupa tanggapan terhadap masalah atau situasi yang diselidiki. Yang ketiga, perbaikan. Jika di kegiatan penilaian tadi ditemukan hal-hal yang belum memuaskan, maka diperlukan perbaikan. Dan yang keempat, peningkatan. Jadi, setelah dilakukan perbaikan tadi, kita lihat lagi apakah sudah memuaskan atau belum, dan jika sudah, haruslah terus ditingkatkan dan dikembangkan menjadi lebih memuaskan lagi. Supervisi pendidikan ini mencakup kegiatan akademik dan manajerial. Supervisi ini meliputi bidang kurikulum, kesiswaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, keuangan, humas, dan ketatausahaan. Secara singkat, dapat dikatakan supervisi ini mengawasi kegiatan administrasi yang ada di lingkup pendidikan. Prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, prinsip fundamental atau prinsip yang mendasar di supervisi pendidikan itu yang
itu harus menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti Persatuan yang Maha Esa, harus memiliki nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dan prinsip yang kedua itu prinsip-prinsip praktis, yaitu prinsip yang harus dipraktekkan. Di sini dibagi dua, yaitu prinsip negatif dan prinsip positif. Artinya, di prinsip negatif tidak boleh adanya tindak otoriter atau tidak boleh lepas dari tujuan umum dan khusus supervisi. Di sini juga supervisor tidak boleh mencari-cari kesalahan yang disupervisi. Kedua, prinsip positif. Supervisor dalam menjalankan tugasnya haruslah konstruktif dan kreatif, profesional, real, penuh perhitungan, informal, dan objektif. Artinya tidak ada tekanan dalam proses supervisi. Karena tujuan dari supervisi ini adalah untuk membimbing dan mengarahkan orang yang disupervisi menjadi lebih baik lagi. Peranan kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan. Di sekolah, ada 4 peranan penting kepala sekolah, yaitu sebagai koordinator, konsultan, pemimpin, dan evaluator. Sebagai koordinator, kepala sekolah harus mampu mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas, anggota staf, dan berbagai kegiatan di antara guru-guru. Artinya, kepala sekolah ini yang mengatur segala bentuk kerjasama di dalam lingkungan sekolah. Konsultan, sebagai konsultan, kepala sekolah harus dapat memberikan bantuan dalam mengkonsultasi masalah yang dialami guru, baik itu secara individu maupun kelompok. Sebagai pemimpin, kepala sekolah harus mampu memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat pengembangan kurikulum, materi pembelajaran, kebutuhan profesional guru-guru secara personal. Sebagai evaluator, kepala sekolah harus dapat membantu guru-guru menilai hasil dan proses belajar mengajar. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.